Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kombinasi optimal. Nah, di dalam pencarian kombinasi yang optimal ini, kita biasanya menggunakan pendekatan programasi linier atau linear programming, yaitu sebuah model optimasi persamaan linier berkaitan dengan kendala linier yang ada. Nah, masalah dalam linear programming ini adalah pencarian nilai-nilai optimum. Nah, optimum itu bisa maksimum atau minimum sebuah fungsi linier pada satu kendala linier tertentu. Nah, untuk mencari solusi dari masalah linear programming ini, kita harus membuat model fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Fungsi tujuan berbentuk fungsi linier yang akan dicari nilai optimumnya. Bentuknya persamaan. Sementara fungsi batasannya atau kendalanya itu fungsi-fungsi linier yang harus terpenuhi dalam optimasi tujuan. Bentuk fungsinya bisa persamaan, bisa juga pertidaksamaan. Oke, kita lanjut ya. Karakteristik masalah linear programming yang pertama adalah masalah harus dapat diubah menjadi model matematik. Kemudian masalah dipilah menjadi satuan aktivitas dan setiap aktivitas harus dapat dikuantifisir. Langkah-langkah perumusan model linear programming yang pertama adalah menentukan aktivitas, kemudian menentukan sumber-sumber atau masukan atau input ya. Menghitung jumlah masukan dan keluaran untuk setiap aktivitas, menentukan kendala aktivitas dan merumuskan model dengan membentuk fungsi tujuan dan kendala. Oke, seperti kita ketahui bahwa nilai optimum itu bisa maksimisasi atau minimisasi. Nah, di dalam masalah maksimisasi itu dijumpai pada kasus penentuan kombinasi produk untuk memperoleh profit, keuntungan, atau contribution margin maksimum. Biasanya fungsi kendalanya berbentuk pertidaksamaan, lebih kecil, atau sama. Kemudian untuk masalah minimisasi sebaliknya dijumpai pada kasus penentuan jumlah input atau masukan yang dipakai agar biaya minimum. Fungsi kendalanya berbentuk pertidaksamaan lebih besar atau sama. Nah, untuk menyelesaikan kasus linear programming bisa dilakukan dengan dua metode yaitu grafis dan simplex. Langkah-langkah penyelesaian linear programming menggunakan metode grafis itu yang pertama adalah kita harus bisa menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Ini poin penting ya. Kemudian setelah itu kita bisa menggambarkan semua fungsi kendala. Kemudian tentukan area layak atau visible area, yaitu area yang dibatasi oleh garis-garis kendala yang sudah kita gambarkan pada poin 2. Kemudian gambarkan fungsi tujuan dengan menetapkan sembarang nilai Z. Nah, biasanya Z ini digunakan untuk notasi fungsi tujuan. Kemudian lakukan pergeseran garis fungsi tujuan seperlunya agar diperoleh titik penyelesaian yang optimal. Ini digeser secara sesuai dengan kemiringan garis Z. Nah, pilih titik penyelesaian optimal yaitu titik terjauh dari area layak yang dapat dicapai oleh garis fungsi tujuan. Nah, pada kasus maksimisasi, sudut terjauh umumnya berupa sudut teratas atau paling kanan. Sebaliknya pada kasus minimisasi, sudut terjauh umumnya berupa sudut terbawah atau paling kiri. Ya, pada slide ini adalah contoh gambar area layak dengan dua kendala. Ingat dari pembahasan sebelumnya bahwa kendala itu biasanya berupa pertidaksamaan. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah,
Kalau pertidaksamaan, maka kalau digambar adalah berupa area ya, yang dibatasi oleh garis-garisnya. Ya, kalau garis itu adalah persamaan ya, berarti kalau lebih kecil atau sama berarti area di bawah garis ya. Sementara kalau lebih besar berarti area di kanan garis. Nah, pada saat kita selesaikan kasus maksimisasi, biasanya tadi kan fungsi kendalanya berupa pertidaksamaan, bentuknya lebih kecil sama dengan. Nah, berarti areanya adalah di bawah garis. Nah, apabila kita punya dua kendala, berarti areanya semua ada di bawah garis, hijau dan merah ini ya. Nah, itu yang memenuhi semua kendala adalah area yang di warna merah. Ya, karena itu area yang memenuhi kendala hijau dan kendala merah pada kasus maksimisasi. Sebaliknya pada kasus minimisasi, biasanya pertidaksamaannya berupa lebih besar atau sama. Maka areanya adalah area di sebelah kanan garis. Nah, ketika itu kita gambar, maka area layaknya, ini contoh saja di kasus minimisasi, adalah pada area sebelah kanan garis, yaitu yang berwarna biru. Ini contoh saja penggambaran area layak, tapi nanti kita selesaikan ya tergantung kasus-kasus masing-masing.